Halo teman-teman, senang kembali menyapa Anda seperti biasanya. Senang kembali berbicara di video YouTube Evan Jaya untuk Anda semuanya ya. Teman-teman semua selalu mengikuti uh, YouTube hasil ramalan yang saya berikan ya. Nah, untuk teman-teman penggemar Evan Jaya bisa memberikan sesuatu harapan yang terbaik dalam mengikuti YouTube saya. Nah, dan tak lama lagi akan mengikuti live ya. Jadi bisa membantu dalam uh, membantu Anda kehidupan seperti apa yang akan dijalani ya. Oke, teman-teman di sini mungkin 1 minggu lagi akan diadakan live. Jadi persiapkan diri untuk Anda yang ingin mengikuti live ya. Nah, oke teman-teman di sini untuk Anda yang berzodiak Gemini adalah urutan yang ketiga yang saya ambil untuk Anda ya di bulan Maret 2023. Untuk teman-teman bagaimana yang akan disikapi, yang akan dijalani, inilah nanti kita akan memberikan sebuah harapan dalam membacakan sebuah pesan kartu tarot alam semesta. Oke teman-teman di sini untuk Anda yang zodiak Gemini termasuk orang yang cukup bersosialisasi tinggi, orang yang suka bergaul dan orang yang suka dengan hal kebersamaan, suka membantu dan suka memberikan sebuah respon yang cukup baik dalam apa yang akan disikapi, yang dijalani dan akan direncanakan secara bersama-sama. Orang yang berzodiak Gemini terkenal dengan orang yang cukup bisa berpasangan, suka bersosialisasi tinggi dan suka mengayomi teman ya. Dan tak kalah zodiak Gemini selalu disambut dengan kehangatan dalam berhubungan, berkomunikasi dan merencanakan sesuatu demi mendapatkan sebuah keuntungan ya. Nah, jadi di bulan Maret ini apakah bisa memberikan sesuatu harapan yang cukup baik dalam bersosialisasi tinggi, hubungan komunikasi yang cukup akrab dan mungkin bisa merencanakan segala sesuatu dengan baik? Coba kita akan melihat ya. Oke, teman-teman, kita akan melanjuti dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik teman-teman, kita akan mulai mengambil kartu pertama. Untuk Anda yang berzodiak Gemini ya, kita akan melihat suatu keberkahan yang bakal diterima untuk orang zodiak Gemini adalah kafin ya, mengenai peti mati. Jadi di sini bukan ada sebuah akhir dari sebuah kehidupan ataupun akhir dalam sebuah apa yang akan dilakukan ya. Nah, jadi di sini kartu yang cukup netral tapi mungkin sangat menantang sekali ya. Nah, jadi dengan kartu kafin ini keberkahan yang seperti apa yang akan diambil? Di sini mengatakan bahwa dengan kartu kafin disarankan untuk lebih banyak mempertimbangkan sebuah emosional, mempertimbangkan sebuah amarah, semangat yang mungkin di sini akan dihadapkan dalam sebuah kehancuran, kedengkian ataupun sebuah kemungkinan yang berhubungan dengan bidang kehidupan. Jadi di sini hubungan yang harus diakhiri ataupun sesuatu hubungan yang akan terjadi adalah sesuai dengan perubahan yang akan terjadi di dalam hidup Anda. Jadi untuk kamu zodiak Gemini, ada sebuah tanda-tanda berakhirnya sebuah masalah ataupun penanda sesuatu yang akan terjadi secara tiba-tiba. Ya. Nah, jadi suatu keberkahan di sini yang dimaksudkan adalah mungkin banyak sesuatu yang akan terjadi di dalam hidup Anda, tapi mungkin baik buruknya Anda tidak mengetahui, Anda tidak bisa tahu menilai apakah ini yang terbaik ataupun memang sesuatu yang memang harus dihadapi ya, secara tiba-tiba ataupun suatu berakhirnya sebuah masalah. Nah, jadi di sini kita akan melihat apakah yang mungkin terjadi di dalam hidup Anda bisa melakukan sesuatu hal yang cukup baik ataupun memang sesuatu yang harus diprediksikan dengan sebaik-baiknya. Nah, coba kita akan melihat keberkahan dalam siklus bulan ya, dengan perputaran 12 zodiak di bulan Maret ini di sini disikapi dengan pengaruhnya orang yang berzodiak Virgo ya. Last quarter moon in Virgo ya, attend to the details ya. Maksudnya di sini last quarter adalah kartu bulan kuartal terakhir. Jadi last quarter ya, energi di sini adalah membentuk sebuah bentuk kesimpulan, gagasan, ide dan wawasan serta bisa membersihkan segala bentuk hal-hal yang tidak baik ataupun membersihkan
beban-beban yang lama dan bisa membuka sesuatu jalan yang baik, jalan yang baru buat Anda. Jadi untuk Anda, bagaimana yang akan disikapi, yang akan dijalani. Ini kalau yang salah adalah zodiak Gemini banyak pengaruhnya dengan planet zodiak Virgo, ya. Jadi attend to the details ini adalah perubahan dengan lebih jelas dan lebih menyenangkan, ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat adalah pembersihan, membuka jalan bagi yang baru, ya, jalan yang baru untuk kehidupan Anda. Jadi di sini yang cukup menyenangkan di sini adalah sebuah perwujudan bahwa bisa membentuk, bisa membuat segalanya dengan lebih baik, ya. Ada lebih baik dari itu adalah mungkin kekhawatiran dari masa lalu, ya, sesuatu pendapat yang jahat, mungkin keraguan diri ataupun ketakutan. Yang perlu diatasi adalah mulai merasa baik. Nah, jadi tugas Anda adalah memang tugas yang sangat membosankan. Jadi mungkin Anda harus perlu diselesaikanlah sebelum Anda bisa bergerak lebih maju, ya. Nah, jadi buatlah sebuah keajaiban yang bakal terjadi dan ya mungkin kekhawatiran yang mungkin bisa memperlambat kemampuan Anda itu adalah membuat sebuah keberkahan, keajaiban yang mungkin sesuatu yang tak terduga, ya, misalnya seperti itu, ya. Jadi mungkin lebih banyak memperhatikan segala sesuatunya dengan baik dan mungkin Anda bisa lebih have fun dalam menjalani kehidupan, ya. Terkadang memang yang harus kamu lakukan di sini adalah segala sesuatu yang membosankan itu akan terjadi di depan mata Anda, ya. Sebelum Anda bisa memberi lebih diri Anda lebih terbuka, waktu yang Anda diberikan itu adalah bentuk penjelajahan dan bisa lebih banyak menikmati, ya. Nah, jadi kehidupan Anda di sini attend to the details, ya. Perhatikanlah dengan baik dan lebih jelas apa yang perlu dilakukan dan apa yang harus dilakukan disikapi dengan baik. Jadi pembersihan dan membuka jalan yang baru untuk Anda kehidupannya, ya. Jadi zodiak Gemini sini keberkahan sebenarnya sudah ada di depan mata, hanya saja perhatikanlah dengan lebih jelas bagaimana menilai, ya, bagaimana kamu bisa lebih banyak mempertimbangkan apa yang akan disikapi dengan baik dan lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan. Sebenarnya ada sesuatu yang memang yang harus dilakukan dalam mendapatkan sebuah bentuk keberkahan, ya, yang lebih maksimal. Tapi ya untuk zodiak Gemini seharusnya bisa melakukan yang terbaik. Nah, yang harus dilakukan dalam mendapatkan sebuah keberkahan di sini ada The Imagine Queen, ada The Oracle, ya. Nah, jadi di sini keberkahan yang harus dilakukan, ya, adalah sesuatu bentuk perjuangan. Anda bisa lebih setia, lebih berani menciptakan sebuah resolusi kehidupan dengan bentuk kedamaian. Terus yang kedua, The Oracle. Sesuatu yang harus disikapi adalah bisa mengalirkan sebuah bentuk wawasan, ide gagasan dalam bentuk intuisi, kata hati batin jiwa Anda. Jadi Anda bisa memprediksi, mengetahui sebelumnya sesuatu yang akan terjadi ataupun sesuatu yang mungkin Anda bisa lebih banyak mengetahui seluk-beluknya dari awal sampai akhir. Awalnya bagaimana dan akhirnya seperti apa. Jadi Anda bisa lebih banyak mengetahui bagaimana harus disikapi adalah perjuangan, bentuk kesetiaan. Jadi lebih banyak memberani membentuk sebuah resolusi kehidupan dan mungkin Anda bisa lebih banyak mengetahui bahwa diri Anda itu bisa lebih terbaik, ya, membuat kehidupan bisa lebih bagus lagi dari biasanya, ya, memprediksi, mengetahui sebelumnya dan kembangkanlah ide gagasan, bentuk wawasan apa yang bisa Anda capai dan membentuk sebuah perluasan dalam bentuk pemikiran, ya. Dengan seperti itu barulah bisa menjalankan, mendapatkan dan sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan harapan yang akan Anda sikapi, ya. Anda bisa lebih mematangkan diri, lebih banyak membuat sebuah kedewasaan, sikapi apa yang harus dicapai, sikapi apa yang harus dilakukan karena sesuatu yang akan dijalani akan mendapatkan sebuah kekuatan bagaimana yang akan dijalani. Apa yang akan disikapi akan apa yang diberikan. Sebenarnya bisa mendapatkan sebuah bentuk keberkahan. Nah, keberkahan dengan hasil yang lebih maksimal itu seperti apa? Ada dua kartu, a blessing on your wisdom, a blessing of forgiveness, ya. Nah, jadi di sini a blessing on your wisdom, sebuah bentuk kebijaksanaan.
Kebijaksanaan itu apapun yang harus disikapi, dijalanilah dengan bentuk bijak. Bijaklah dalam hidup Anda dalam mengambil keputusan, bijaklah dalam memprediksi, menilai dalam apa yang akan dijalani dengan baik, ya. Dan terus juga a blessing of forgiveness, pengampunan, ketulusan, dan kemurnian dalam diri Anda. Bagaimana untuk menjalani, untuk bisa lebih banyak membersihkan diri Anda dari beban masa lalu. Pengampunan diri Anda yang lebih tulus adalah melakukan sesuatu kehidupan yang lebih murni, yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi apapun yang harus disikapi, yang dijalani adalah, zodiak Gemini adalah membangun diri dari sebuah sikap yang bijaksana, sikap yang lebih baik dalam apa yang harus dijalani, apa yang harus dicapai. A blessing of forgiveness ini adalah pencapaian dalam bentuk ketulusan dan kemurnian hati. Apapun yang dilakukan, apapun yang dijalani sebenarnya membentuk jati diri Anda. Jadi keberkahan yang akan disikapi, akan didapatkan di bulan Maret, inilah bentuk ketulusan, pengampunan diri dalam bentuk beban masa lalu, beban yang sudah dilakukan dalam bentuk kesalahan, perbuatan yang mungkin akan merugikan di masa lalu, dan bijaksanalah mulai dari sekarang melakukan hal yang lebih baik dari biasanya. Jadi untuk zodiak Gemini membangun diri dari keterpurukan. Nah, jadi itulah untuk Anda yang berzodiak Gemini, seharusnya sih memang bukanlah sebuah hasil akhir yang akan didapatkan ataupun sebuah akhir dari sebuah bentuk masalah. Hanya saja harus bisa memberikan sebuah bentuk finish dari awal, dari akhir, dari pertengahan dengan bentuk pengembangan ide, wawasan, gagasan seperti apa yang akan dijalani, yang akan dilakukan. Itulah yang harus yang terbaik dalam menyikapi apa yang menjadi keinginan dan sebuah bentuk harapan. Yang harus disikapi, yang harus dijalani adalah bentuk sesuatu ya di dalam diri Anda, bentuk jati diri, ya, bentuk kedewasaan. Bentuk apapun yang akan disikapi adalah mengenai tentang perjalanan kehidupan Anda, ya. Jadi penuh dengan ekspektasi dan penuh dengan tanggung jawab yang akan disikapi, akan dijalani, ya. Itulah yang nanti akan mendapatkan sebuah hasil yang lebih maksimal, ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan bentuk asmara percintaan. Lanjutkan lagi mengenai asmara percintaan zodiak Gemini, ya. Ada dua kartu reflection healing, ya. Reflection. Nah, di sini saya akan mendekatkan dulu supaya Anda juga bisa ikut membacanya. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best, ya. Jadi refleksi adalah bentuk cerminan kehidupan. Jadi ibaratnya di sini adalah memberikan satu sama lain kesempatan untuk mengenai perasaan saat ini. Percaya bisa lebih banyak meyakinkan bahwa semua akan berhasil dan akan baik-baik saja untuk hal yang terbaik, ya. Terus yang kedua, ada kartu healing. Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment, ya. Jadi bentuk healing adalah bentuk penyembuhan. Jadi bisa lebih banyak terlindungi, memotivasi, menjaga dan melindungi, dan bisa merasakan hubungan Anda saat ini dengan pasangan Anda. Nah, jadi mengenai tentang refleksi, mengenai bentuk pencerahan aura, penyembuhan. Nah, mungkin di sini ada sebuah bentuk luka emosional dan mungkin adanya sebuah bentuk refleksi dalam sebuah hubungan. Coba kita akan melihat lagi mengenai tentang situasi kondisi yang akan dihadapi. Situasi yang akan dihadapi dengan perputaran 12 zodiak di sini adalah embrace your emotions, ya. Nah, yang saya lihat di sini adalah merangkul sebuah bentuk emosional, emosi dan sebuah bentuk amarah, ya. Jadi allow your feeling to surface and be accepted, ya. Maksudnya di sini adalah biarkanlah perasaan lebih banyak bermunculan dan bisa disikapi dengan bentuk penerimaan jiwa, ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat mungkin situasi kondisinya mungkin banyak sebuah emosional, banyak sebuah bentuk perasaan yang tak bisa terhindarkan, jadi mungkin apalagi tak bisa tertahankan, sehingga dalam hubungan banyak sesuatu yang mungkin tidak bisa diekspresikan ataupun diutarakan dengan baik. Yang saya lihat di sini adalah sebuah bentuk emosional di sini, hubungan lebih banyak tergantung-gantung dan hubungan itu banyak melakukan
sebuah bentuk tekanan batin, sehingga tidak ada sesuatu pencerahan aura dalam sebuah hubungan. Hubungan yang baik seperti apa ini di sini yang saya lihat adalah bentuk penerimaan secara lebih mendalam dan secara lebih murni. Untuk zodiak Gemini di sini yang salah adalah biarkanlah sesuatu itu akan terjadi dan akan disikapi dengan baik, penuh kematangan jiwa dan dewasa. Apapun yang harus disikapi dan dijalani adalah ketulusan hati Anda, ya. Jadi situasi kondisinya mengenai tentang emosional, perasaan dan amarah. Mungkin di sini banyak sesuatu yang ingin diungkapkan tetapi tidak bisa terlaksana dengan baik, sehingga terjadilah sebuah bentuk bentrok ataupun sebuah hubungan dengan bentuk amarah yang mungkin banyak yang harus direfleksikan dan diselesaikan dengan kepala dingin, ya. Lalu untuk menjadi sebuah bentuk sinkronisasi pengaruh dalam sebuah hubungan ini disikapi dan dipengaruhinya dengan planet Merkuri, ya. Planet Merkuri di sini adalah mengenai tentang sebuah bentuk pemikiran, ya, komunikasi, sebuah ungkapan, ya, keinginan untuk saling berbagi, untuk keinginan saling mendukung, ya, ide-ide yang cemerlang untuk saling membangun, membangkitkan diri, ya. Jadi yang saya ada di sini adalah pengaruh yang cukup baik adalah sinkronisasi dalam hubungan, ya. Jadi saling berbagi, saling mendukung, saling mendoakan, saling mengutarakan. Jadi tidak ada sebuah hubungan yang mungkin sebuah bentuk timbangan yang mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan. Jadi yang harus dilakukan disikapi adalah komunikasi, itu yang paling penting. Dan bentuk pemikiran, bentuk kecerdasan dalam hati Anda itu adalah kedekatan dan sebuah keakraban, keterbukaan lah, itu yang paling penting. Jadi hubungan sinkronisasi dalam hidup ini yang harus disikapi adalah bentuk emosional. Emosional itu seperti apa dan bagaimana yang harus disikapi supaya segala sesuatunya bisa terarahkan, terekspos antar pasangan Anda sendiri, ya. Jadi sinkronisasi inilah yang paling terbaik dalam menjalani hubungan supaya bisa lebih rukun dan langgeng ke depannya. Coba kita akan melihat pembinaan diri dalam menghadapi suatu hubungan supaya lebih bagus lagi, supaya bisa lebih rukun dan lebih langgeng itu seperti apa. Ada cultivating courage, ya, membangun kembali sebuah bentuk keberanian. Pada saat tertentu, ya mungkin Anda bisa lebih banyak tahu persis dengan apa yang harus dilakukan, dengan apa yang harus disikapi, dan harus bisa saling mendukung, ya. Di sini, ya, kebiasaan lama yang selalu merugikan, yang selalu membuat keburukan dalam situasi kondisi sebuah bentuk hubungan, seharusnya tidak akan diberikan begitu saja. Karena ya mungkin harus bisa lebih banyak memfokuskan antara diri kamu dengan fokus dengan pasangan. Sesuatu yang mungkin ya harus dijalani adalah ikuti kata hati batin. Apa yang dikasih tahu, apa yang dijalani, apa yang disikapi, itulah yang harus dijalani dengan lebih baik. Yang harus dijalani, yang harus disikapi adalah fokus. Dan jalanilah dengan kehidupan yang sekarang. Jangan selalu melihat di dunia masa lalu, tapi lihatlah di dunia masa sekarang, bahkan dunia masa depan. Yang harus disikapi adalah keberanian, memperdalam fokus, memperdalam sebuah hubungan, fokus tentang masa depan, dan ikutilah kata hati batinmu. Jadi apapun yang dijalani, apapun yang disikapi, sikapilah dengan lebih baik dan lebih berguna, sehingga supaya hubungan bisa lebih sesuai dengan apa yang diinginkan, ya. Jadi bentuk pembinaan diri itulah yang paling utama dalam melakukan yang terbaik. Nah, itulah untuk Anda asmara percintaan orang berzodiak Gemini. Jadi bisa melakukan sesuatu yang terbaik, ya itulah yang paling memfokuskan, itulah yang harus membangun diri dalam sebuah keberanian, mengungkapkan, mengekspos ataupun mengutarakan, mengekspresikan sesuatu hal dengan antar pasangan supaya bisa saling menimbang satu sama lain dengan keseimbangan hidup Anda, ya. Oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut. Jangan lupa Anda like, di share, di komen, serta di subscribe supaya bisa mendapatkan info-info ramalan terbaru. Dan jika memang Anda bisa lebih banyak percaya dan ingin berkonsultasi dengan Evan Jaya, bisa dicatat nomor WA saya di bawah deskripsi ataupun langsung saja Anda tulis di 0819 196 35839.
Saya Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.